berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, undangan yang luar biasa. Mari kita responinya dengan iman kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami membawa semua beban hidup kami, semua pergumulan kami karena kami percaya di dalam Engkau ada kelegaan, ada pertolongan, ada jalan keluar yang terbaik. Bapa, Engkau Bapa yang begitu peduli dan Engkau Bapa yang sungguh-sungguh layak untuk selalu kami percayai. Hidup kami gantungkan sepenuhnya kepadamu. Saat ini kami ingin mendengar firman Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hubungan yang rusak antara ayah dan anak laki-lakinya itu bisa menimbulkan dan menorehkan luka yang dalam di hati keduanya. Bahkan ketika salah satunya meninggal sekalipun, perasaan duka cita dan kehilangan itu tetap ada di dalam hatinya. Walaupun mungkin sempat ada konflik yang luar biasa, tetapi kalau salah satu baik ayah maupun anaknya itu akhirnya meninggal dunia, tetap ada perasaan kehilangan. Luka itu begitu dalam dan itu kondisi yang sulit untuk dilewati. 2 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 33 menggambarkan situasi yang seperti itu. Kita baca ayat 33. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku." Saudara-saudara, Absalom memberontak Daud, melawan Daud, mempermalukan Daud. Tetapi ketika Absalom meninggal, ternyata duka cita itu begitu dalam. Ini satu hubungan ayah dan anak itu seringkali memang menorehkan luka yang luar biasa. Meskipun Absalom berusaha merebut singgasananya sebagai raja, ingin membunuhnya dan mempermalukan di hadapan rakyat bahkan kan. Tetapi ketika Absalom meninggal, hati Daud begitu terkoyakkan, begitu hancur, mengalami kepedihan yang sangat dalam. Absalom dengan kekuatan yang begitu besar berusaha menyerang Daud dan mengalahkan Daud. Menyadari bahwa jumlah pasukannya tidak sebanyak pasukan Absalom, maka Daud memakai strategi membagi pasukannya menjadi 3 bagian yang masing-masing dipimpin oleh Yoab, Abisai, dan Itai. Terbukti bahwa strategi Daud itu sanggup mendukung Absalom supaya bisa terpukul mundur. Pohon-pohon tarbantin di hutan Efraim menjadi saksi bisu bagi tertumpahnya darah sekitar 20.000 orang Israel di kedua belah pihak. Kalau kita baca di perikop itu sungguh tragis sekali bagaimana saudara membunuh saudara yang lain dalam peperangan itu. Dan lebih tragis lagi karena Absalom saat menunggangi Bagal, rambutnya kemudian tersangkut di pohon tarbantin sedangkan Bagal itu terus berjalan
sehingga tubuh Absalom tergantung di pohon itu. Setelah mengetahui peristiwa itu, Yoab, salah satu pemimpin tentara, tidak mau membuang waktu. Dengan mengabaikan pesan Raja Daud agar melindungi Absalom, ia membunuh Absalom. Bagi Yoab, kematian Absalom adalah solusi untuk mengakhiri perang saudara. Mendengar kabar tentang kematian Absalom ini, seharusnya ini kabar kemenangan. Seharusnya ini mungkin mendatangkan sukacita bagi Daud, karena kelompok yang ingin mengkudeta dia, ingin membunuh dia, sudah dikalahkan. Pemimpinnya sudah berhasil dibunuh. Kemenangan yang luar biasa. Tetapi karena pemimpin pemberontak ini adalah anaknya sendiri, bagi Daud, kabar kemenangan itu menjadi kabar duka cita. Saudara-saudara, kisah ini menjadi pelajaran iman yang berharga bagi kita, agar kita menjaga hubungan antar sesama anggota keluarga itu dengan baik, terutama orang tua dengan anaknya, baik ayahnya terhadap anaknya maupun ibunya terhadap anaknya, suami istri dan orang tua dengan anak, kakak dan adik, mestinya dijaga hubungannya supaya berjalan dengan baik, dengan harmonis. Sebab kalau kita membiarkan hubungan di dalam keluarga kita rusak, maka akan terjadi tragedi yang akan mendatangkan duka cita. Keluarga-keluarga yang hubungannya itu berantakan, biasanya akan menghasilkan banyak kekecewaan, kemarahan, konflik, bahkan menorehkan kepedihan di dalam hatinya. Sebab ikatan keluarga itu ikatan yang sangat halus, sangat istimewa. Ada ikatan batin yang begitu dalam, begitu halus. Ketika ikatan itu menjadi rusak, maka akan menorehkan kepedihan di hati. Ada sesuatu yang sangat penting di batin. Setiap orang itu sepertinya direbut dan itu hilang dari jiwanya. Ada sesuatu yang menyakitkan akan terjadi. Jika hubungan antar anggota keluarga tidak segera diperbaiki, dipulihkan, maka akan mendorong satu sama lain saling menyakiti dengan cara-cara yang kadang-kadang sangat mengerikan sekali. Di Alkitab ada banyak contoh bagaimana saudara membunuh saudaranya sendiri, seperti kisah Kain yang membunuh adiknya sendiri, yaitu Abel. Tidak hanya itu, kisah pemberontakan anak dengan ayah itu banyak sekali terjadi. Demikian juga Tuhan mengingatkan kita lewat firman-Nya, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Jangan buat hati anakmu menjadi tawar. Tuhan ingatkan para ayah supaya benar-benar memimpin dengan otoritas wibawa, tetapi dengan cara yang bijaksana, yang tidak melukai hati anaknya, yang tidak menyakiti hati anaknya. Sebaliknya anak-anak juga diingatkan, diperintahkan oleh Tuhan. Hai anak, hormatilah ayah ibumu. Menghormati orang tua itu merupakan perintah yang sangat penting yang diajarkan dalam iman kita. Karena ketika kita menghormati orang tua kita, kita sedang mentaati Tuhan. Bukan karena orang tua kita sempurna, bukan karena orang tua kita tidak pernah mengecewakan kita, bukan karena orang tua kita itu melakukan semuanya tanpa kesalahan. Bukan, tetapi kita menghormati orang tua. Pertimbangan utama adalah karena Tuhan memerintahkannya dan aku mau mentaatinya. Pergumulan untuk tetap menghormati orang tua memang seringkali tidak mudah. Tetapi ketika kita tetap punya hati yang menghormati Tuhan,
maka seharusnya kita menghormati orang tua kita. Sesuatu yang sulit bukan berarti tidak bisa dilakukan. Itu butuh komitmen, tekad, dan perjuangan untuk melakukannya. Tetapi percayalah, ketika kita mentaati Tuhan, ketika kita akhirnya menghormati orang tua kita, sesuatu yang indah akan Tuhan berikan. Demikian juga ketika orang tua itu mendidik dan membangun hubungan yang baik dengan anak-anaknya. Mungkin tidak selalu mudah karena kadang-kadang ada anak-anak yang memang sulit untuk diajar. Ada anak-anak yang bawaannya ingin memberontak ini seperti Absalom nih. Ada anak-anak yang sensitif, mudah tersinggung, mudah marah terhadap orang tuanya. Dinasehati dengan satu kata bisa menjawabnya ratusan kata. Orang tuanya coba berbagai macam cara, tetap saja anaknya ini melawan. Tetapi itu juga bukan alasan akhirnya kita berkata-kata dan bersikap yang membangkitkan amarah. Maksudnya yang membuat hati anak itu terluka, yang membuat hati anak itu pahit dengan kita sebagai orang tua. Bukan alasan untuk membenarkan sikap kita yang menyakiti hati orang tua. Tidak, kita harus juga berjuang sebagaimana anak kita perlu diajar dan berjuang untuk tetap bisa menghormati orang tua. Kita sebagai orang tua juga harus mau bertekad dan berjuang untuk bisa mendidik anak-anak kita dengan cara yang benar, yang tidak melukai hatinya, yang tidak menyakiti hatinya, supaya ketika kita melakukan dengan baik, tidak ada tragedi terjadi dalam keluarga kita. Yang ada adalah sukacita, kebahagiaan. Agar keluarga kita menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Agar rumah tangga kita dipenuhi dengan sukacita, kebahagiaan. Maka hubungan dalam keluarga harus dikelola dengan bijaksana. Dimulai dari siapa? Dari kepala keluarga. Didukung oleh seorang istri. Dan setelah itu praktekkan bersama-sama di dalam keluarga. Kalau itu dikelola dengan bijaksana, orang tua bisa jadi teladan, orang tua aktif mengajar anak-anaknya, maka tragedi tidak datang. Kalau tragedi tidak datang, kesedihan sebagai seorang ayah, kesedihan sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, mestinya bisa dihindarkan. Yang ada adalah kebahagiaan, sukacita melihat anak-anak bertumbuh dengan baik, diberkati Tuhan dan ada di jalan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin ada di antara saudara sebagai orang tua sedang berduka cita karena ada anaknya yang mengalami situasi yang sangat buruk atau bahkan ditinggalkan anaknya. Baik ditinggalkan secara fisik karena dia meninggalkan rumah, karena ada kemarahan atau sakit hati, atau karena ikut-ikutan sahabat-sahabatnya dalam pergaulan yang rusak, atau ditinggal anak karena mereka meninggal seperti Daud ditinggalkan oleh Absalom. Saudara mungkin berduka, tapi tetap percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupmu. Biarlah penghiburan yang dari Tuhan itu yang menguatkan, dan biarlah Roh Kudus yang mengajar saudara untuk melewatinya dengan benar, dan akhirnya bisa mengalami pemulihan, dan akhirnya kebaikan yang dari Tuhan tetap bisa kita alami. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu mengingatkan kami sebagai ayah, sebagai orang tua. Seringkali kami begitu berduka karena anak yang kami kasihi itu terhilang dalam hidup kami. Baik terhilang, sungguh-sungguh terhilang karena dia meninggal, atau dia lakukan sesuatu meninggalkan kami, meninggalkan rumah, atau perbuatannya sungguh-sungguh mendukakan hati kami Bapa. Sebagai orang tua kami datang kepadamu, mohon pengampunan kalau kami tidak bisa mendidik mereka dengan benar. Mohon pengampunan-Mu Tuhan kalau sebagai orang tua kami tidak sungguh-sungguh bisa jadi orang tua yang membawa anak-anak kami hidup di jalan Tuhan.
Ampuni kami sebagai orang tua kalau kami tidak sungguh-sungguh bisa memberi waktu dan mengasihi anak kami sebagaimana seharusnya. Biarlah kasih karuniamu, belas kasihanmu lah yang memulihkan keadaan kami. Tuhan, berkati setiap para orang tua mulai saat ini yang bersama-sama dengan kami saat ini, supaya hikmat, pengertian, wibawa sebagai orang tua menyertai mereka, supaya mereka bisa mendidik anak-anaknya dengan baik di jalan Tuhan, dengan hati yang penuh kasih, dengan kehangatan, sehingga anak-anak ini justru bisa merasakan kasih Tuhan karena sikap dan apa yang dilakukan orang tuanya. Ampuni kami sebagai anak, seringkali kami melawan, memberontak orang tua kami dengan berbagai alasan dan pembenaran, tetapi tetap kami sebenarnya bersalah di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa, beri kami kesanggupan di hati kami itu tetap bisa menghormati orang tua kami, walaupun mereka lakukan banyak kesalahan, bahkan mereka telah menyakiti. Tuhan jamah setiap hati anak-anak yang terluka terhadap ayahnya terutama, supaya lewat pemulihan yang Tuhan berikan kepada mereka, akhirnya hubungan mereka dengan ayahnya menjadi pulih, hubungan mereka dengan keluarganya menjadi pulih, rencana Tuhan tergenapi dalam hidup mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jika saat ini saudara atau keluarga mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan juga kalau saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora, saudara boleh tuliskan di situ. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara, saudara semua boleh mengalami Resen God setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku